Jessica, sama Fadil. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang melawan keadaan sakit bisa segera sembuh ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas apa nih? Oke, bahas P5, proyek P5 PPRA. Ya. Untuk P5 kita di bulan ini adalah nanti kita akan mengunjungi masjid, kemudian nanti kita memakmurkan masjid di sana. Nah, sebelum ke situ, sebelum ke materi itu, biar kalian nanti paham kenapa sih kita itu harus memakmurkan masjid, apa pentingnya masjid dalam kehidupan sehari-hari. Apa coba? Yang pertama, masjid adalah tempat untuk beribadah. Selain beribadah, apa yang kalian lakukan juga di masjid? Untuk apa? Berinteraksi ya, berinteraksi antar teman. Oke, berarti beberapa ada yang sudah mulai paham tentang peran masjid. Nah, untuk lebih mendalami tentang peran masjid, nanti kita akan buat kita jalan-jalan ke masjid, kita memakmurkan masjid gitu ya. Sebelum ke situ, kita masuk ke sosialisasi tentang proyek P5 PPRA. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu termuat dalam kurikulum apa? Yang ini berkaitan dengan survei karakter. Nah, jadi nanti hasil dari proyek ini adalah peningkatan karakter pada peserta didik. Nah, kalian ini nanti setelah disurvei aja ke masjid harus menambah karakter yang menjadi karakter yang lebih baik lagi. Oke, coba Bu Safi minta tolong dibacakan Mas Rahmat yang paling depan, coba bisa dibaca. Coba sebutkan 6 proyek penguatan profil Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
belum benar kita. Nanti kita sambungnya seperti apa itu akan ditunjukkan pada project kita di minggu depan. Begitu ya? Ada yang tanyakan? Nah, selanjutnya karena kita sudah mengenalkan tentang pengertian dari P5, nah kita lanjut kepada pengertian nasib. Sebelum pengertian nasib saya sudah beritahu tadi ya. Ada yang punya kelompok? Sudah semuanya? Oke, kita akan mendiskusikan ya, dampak positif dan dampak negatif pada dari memakmurkan masjid. Mungkin kalian ada yang sudah pernah memakmurkan masjid, mungkin juga yang belum. Nanti setelah kita melihat dari materi ini, nanti kalian bisa mendiskusikan tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari memakmurkan. Oke, Mas, yuk kita dibaca. Mas, apa? Cerita Islami, cerita manusia.
di masjid. Tepuk tangan. Adalah untuk menjaganya. Karena kemerdekaan ini bukan hadiah Belanda, bukan kado Jepang, bukan juga turun dari langit, melainkan الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتي Selanjutnya, kami mendiskusikan kondisi nyata di sekitar masjid dan mendengarkan pengalaman dari tokoh masyarakat mengenai peran remaja. Oke, kita lanjutkan ke refleksi. Karena kemarin kita sudah pergi masjid bersama-sama, kita lanjutkan ke refleksi. Nanti kegiatan refleksi ini menggambarkan ya hal-hal apa saja sih yang kemarin kalian lakukan itu, ya yang kalian lakukan itu apa dampaknya untuk diri kalian sendiri. Oke, yang pertama coba kita baca bersama-sama soalnya lagi. Oke, apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Gusafi minta tolong dijawab sama Gusti. Ya, silakan berdiri. Kegiatan ini mengajarkan kami banyak hal, mulai dari pentingnya kebersihan dan perawatan masjid sebagai tempat ibadah, hingga nilai kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Kami belajar bahwa masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Selain itu, kami memahami makna tadarus dan kajian sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan agama dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Oke, bagus. Beri tepuk tangan kepada Gusti.
di waktu maghrib. Selanjutnya soal nomor 2 dibaca dengan lafaz secara bersama-sama yuk. Bagaimana Iya, bagaimana pengalaman ini mengubah pandangan kalian tentang peran masjid dalam masyarakat? Coba soal yang kedua dibaca, dijawab oleh Mas Ivan. Pengalaman ini membuat kami melihat masjid sebagai pusat kehidupan dan komunitas. Sebelumnya kami hanya menganggap masjid sebagai tempat ibadah semata. Kini kami menyadari bahwa masjid berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, pendidikan, dan lingkungan bagi masyarakat. Kami juga memahami bahwa masjid dapat menjadi tempat untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan membantu Oke, bagus. Beri tepuk tangan kepada Ivan. Sebelum kita kasih ke soal yang ketiga, kalian paham tidak bahwa memakmurkan masjid ini adalah salah satu ajaran dalam Islam? Paham tidak? Ya, termasuk ajaran salah satu dalam agama Islam, yaitu sudah termaktub dalam kitab. Ya, sudah ulangi. Sudah termaktub dalam kitab. Ya, dalam kitab. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita masuk ke soal yang ketiga, refleksi yang ketiga, yaitu apa saja tantangan yang kalian hadapi selama kegiatan dan bagaimana kalian mengatasinya. Jadi kemarin kalian habis memakmurkan masjid, ikut aksi di beberapa masjid. Apakah ada nih tantangan dan bagaimana trik-trik kalian untuk mengatasinya? Ada yang berani menjawab? Ya, siapa? Kami menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya partisipasi dan menggunakan teman waktu untuk mengerjakan untuk mengatasi hal ini. Jadi tepuk tangan kepada Mas Syafan. Jadi memang ada beberapa tantangan, mungkin tantangan temennya yang nggak mau diajak, ya ada tantangan dari alat yang kurang, ada kita bisa mendiskusikan dengan teman dan juga minta pertolongan dari para jemaah yang ada di sini. Oke, alhamdulillah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bisa ya, kemarin sudah pergi ke masjid, bisa memakmurkan masjid secara bersama. Kalian senang nggak? Kalian senang nggak? Happy nggak? Banyak pengalamannya tidak? Banyak pengalamannya ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Ini ada tindak lanjut kegiatan, ya. Tindak lanjut kegiatan yang pertama, nanti di setiap kelompok silakan menyampaikan hasil diskusi, ya, hasil diskusi nanti kalian sampaikan di minggu depan tentang yang kalian tulis kemarin itu, yaitu tentang apa? Dampak positif dan dampak negatif dari mengumpulkan masjid. Kemudian yang kedua, setiap kelompok Sofi harapkan nanti menulis laporan ya. Laporannya nanti berisi tentang kegiatan bakti sosial. Kegiatan kalian dilakukan di masjid kemarin itu ngapain aja? Kalian tulis, kalian buat laporan serta menyatakan tulisan kecil yang telah dibuat. Oke, cukup itu dari Ibu Sofi. Terima kasih atas waktunya selama beberapa minggu ini kita sudah melalui banyak hal. Begitu. Kita akhiri bersama dengan hamdalah.